Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali di channel Ilmu Cahaya Dunia Akhirat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Dipastikan sudah banyak yang mengenal diri sejatinya, sudah banyak yang mengenal Allah melalui media sosial ataupun kajian-kajian lainnya. Namun mengenal Allah lewat lisan atau lewat media sosial tanpa bisa merasakan kehadirannya itu masih di makam syariat. Jadi harus ditingkatkan. Mulai dari Islam, iman, ihsan. Islam, aturan-aturan atau hukum-hukumnya. Iman, keyakinan atau tauhid hati. Ihsan, hakikat, sudah mencapai hakikat, sudah bisa memandang, sudah bisa merasakan, sudah bisa menjiwai. Syariat tanpa hakikat itu buta. Jadi kalau masih di makam syariat, belum bisa memandang, belum bisa merasakan. Jadi harus ditingkatkan. Karena belum bisa melihat jalan. Dalam hadis kursinya Allah berfirman, "Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku dengan diriku sendiri." Dengan diriku sendiri. Nah, bisa dikatakan saya diciptakan oleh Allah supaya saya mengenal Allah dengan diriku sendiri. Kenal diri maka kenal Allah. Alam semesta beserta isinya ini diciptakan oleh Allah supaya mengenal Allah. Dalam hadis kursinya, sesungguhnya ruh Muhammad aku ciptakan dari nur wajahku. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah wajah-wajah Allah. Karena alam semesta ini beserta isinya tercipta dari ruh Muhammad. Dalam Al-Quran, kemanapun kamu memandang, di sanalah wajah Allah. Jadi semuanya itu adalah wajah-wajah Allah. Semua yang ada di alam semesta ini, alam semesta beserta isinya adalah perwujudan Allah. Nah, kalau ada yang bertanya, kalau semua ini adalah perwujudan Allah, kenapa firman Allah dalam Al-Quran, "Laisa kamislihun", tidak ada yang menyerupai? Jawabannya, memang benar tidak ada yang menyerupai Allah. Allah maha halus, Allah maha suci. Karena kehalusannya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan. Tidak ada yang menyerupai. Nah, tetapi kembali ke hadis kursinya, Allah adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Allah ingin dikenal. Jadi Allah adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena kehalusannya dia tersembunyi, Allah tersembunyi. Nah, dia ingin dikenal, maka dia ciptakan alam semesta beserta isinya supaya dikenal. Nah, saya kasih contoh. Mak Lampir. Mak Lampir adalah wanita yang tua yang sakti dalam sinetron. Nah, Mak Lampir ini karena wanita yang tua, dia ingin dikenal sebagai wanita yang muda, yang cantik. Maka dia merubah dirinya menjadi wanita yang muda, yang cantik, supaya dikenal sebagai wanita yang muda, yang cantik. Sama dengan Allah. Allah ciptakan alam semesta beserta isinya supaya dikenal sesuai bentuk dan wujud masing-masing.
Bahkan alam semesta beserta isinya ini sebenarnya tidak ada. Ini pernah diteliti oleh ilmuwan fisika kuantum. Dunia ini tidak ada, ilusi. Kenapa kita bisa melihat sesuatu yang tidak ada, kita lihat ada? Karena mata kita yang kita gunakan ini adalah mata ilusi. Mata kita ini adalah mata ilusi. Yang kita lihat ini sebenarnya tidak ada, tetapi kita melihatnya ada. Karena mata kita ilusi. Nah, kita buktikan melalui diri sendiri, belajar mengenal diri sendiri. Alam semesta yang besar ini adalah dunia, adalah alam semesta yang besar. Nah, ini adalah alam semesta kecil. Kita akan belajar, kita akan buktikan bahwa dunia ini tidak ada. Dunia ini atau alam semesta ini, di alam semesta ini ada Allah, ada Muhammad, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan di alam semesta ini. Nah, di sini juga ada. Di sini juga ada Allah, di sini ada Adam, Muhammad, Nur Muhammad, kitab suci Al-Quran, tumbuhan, hewan juga di sini semuanya ada. Nah, karena alam semesta ini adalah ilusi, maka kita akan buktikan di sini. Jadi di sini, di dalam sini ada Allah, kitab suci Al-Quran, diri sejati, Nur Muhammad. Jadi hewan apa di sini semua, tumbuhan. Nah, kita buktikan. Coba kalian cari di dalam sini, adakah yang kalian temukan? Kita cari ke dalam sini, tidak ada. Kita cari di sini, tidak ada. Yang ada itu hanya ini. Itu yang disebut kosong. Kosong tetapi bukan berarti kosong. Kosong bukan berarti benar-benar kosong. Di dalam kekosongan itu ada isinya. Yang ada itu cuma angka 1, simbol alif ini. Diri kita. Coba berdiri. Ini kita simbol angka 1, simbol alif. Allah. Sama dengan alam semesta ini. Diteliti oleh ilmuwan fisika kuantum, tidak ada. Tetapi kosong bukan berarti kosong. Kosong ada isinya. Yaitu Allah, zat Allah, semuanya adalah zat Allah. Satu, kesatuan Allah. Sama dengan kita ini. Ini adalah semesta kecil. Dicari di dalam sini, Allah dicari, diri sejati dicari, kitab suci Al-Quran dicari, tidak ada. Kosong. Yang ada cuma diri kita ini, angka 1, simbol alif. Allah. Jadi kenal diri maka kenal Allah. Ini yang disebut belajar mengenal ilmu mengenal diri. Nah, terus kapan manusia bertemu dengan diri sejatinya? Kapan manusia bertemu dengan Allah? Ini adalah kejadian yang langka atau jarang terjadi. Tetapi pernah terjadi, pernah terjadi, cuma jarang. Di mana ada seseorang yang bermimpi melihat dirinya bercermin cantik sekali. Dia melihat dirinya bercermin cantik sekali. Nah, setelah itu 2 atau 3 hari dia meninggal. Itulah diri sejati, itulah wujud Allah. Jadi pertemuan manusia dengan diri sejatinya atau pertemuan manusia dengan Allah itu di saat detik-detik keluarnya napas dari jasad, detik-detik keluarnya ruh dari jasad.
Nah, di saat kita akan mengembuskan napas terakhir, itu ruh muncul di hadapan kita. Muncul di hadapan kita itu sama persis dengan kita, sama persis wajahnya dengan kita. Wajahnya adalah wajah kita. Itulah pertemuan dengan Allah yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Dalam Al-Quran surat Al-Waqiah, bukankah pada waktu itu kamu melihat? Tetapi mungkin kesadaran kita pada waktu itu bukan lagi kesadaran yang sekarang, bukan lagi alam sadar yang aktif. Karena pada waktu itu adalah detik-detik terpisahnya jasad dengan nyawa. Nah, teman-teman, saya kira cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dicerna dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.